Ya pemirsa, Anda kembali lagi dalam dialog malam masih bersama dengan Bu Elva dan juga Bu Retno. Saya ingin ke Bu Retno. Bu Retno, sebetulnya lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya dari pembelajaran jarak jauh ini? Ya, kalau dampak positif pasti ada ya. Dampak positifnya adalah ini kan mengurangi penularan pada guru dan anak-anak ya terkait Betul. kasus COVID-19. Karena kan mereka dirumahkan itu adalah dalam rangka memutus mata rantai dari penularan. Mhm. Meskipun sekarang ini anak-anak masih di rumah belajar, tapi orang tua udah mulai bekerja, orang tua yang tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya agak lalai terhadap protokol kesehatan, itu banyak yang menulari anak-anak di rumah. Jadi ada klaster keluarga. Namun itu akan lebih parah sebenarnya kalau terjadi klaster sekolah gitu, karena pesantren saja itu dalam masa 3 bulan dari pengawasan kami, lebih dari 5.000 anak itu COVID-19, tertular COVID-19 ketika pesantren dibuka. Hanya dalam masa 3 bulan itu udah angkanya sudah di atas 5.000 anak. Nah, bagaimana kalau kemudian sekolah-sekolah dibuka? Itu akan terjadi peningkatan yang cukup tajam. Mengingat juga Indonesia ini selain belum mampu mengendalikan pandemi, Indonesia juga belum tidak memiliki sistem kesehatan khususnya anak sebenarnya. Jadi rumah sakit khusus anak untuk COVID itu misalnya kan harusnya memang dibedakan untuk anak gitu ya. Itu belum ada gitu ya. Jadi anak Indonesia sebenarnya untuk kasus COVID-19 itu angkanya cukup tinggi. Jadi penularan COVID saat ini aja masih di rumah, angkanya itu mencapai 10% dari total kasus. Itu angka yang tinggi Mmm. sekali. Nah, angka kematian sendiri, anak yang tertular kemudian sembuh memang banyak. Namun yang meninggal karena COVID-19 juga banyak. Dan angka itu sudah tertinggi dari seluruh negara di Asia Pasifik. Ya, jadi memang nggak main-main gitu COVID-19 ini. Jadi memperpanjang belajar dari rumah dan dalam upaya melindungi anak-anak dan para guru sebenarnya dari penularan COVID-19 itu positifnya. Kalau negatifnya, ya memang ya mau nggak mau ini Indonesia ini eranya udah digital. Nanti pun setelah COVID berlalu, nampaknya digitalnya juga harus tetap diperbaiki nih. Karena kesenjangannya terlalu lebar gitu ya antara banyak kelompok ya, apalagi Jawa luar Jawa. Jadi menurut saya sih positifnya memang paling tidak menekan angka tadi, tetapi kalau negatifnya ya tadi yang sudah dibicarakan Bu Elva juga, kemungkinan loss learning kayaknya sekarang juga sudah terjadi karena asesmen internasional untuk seluruh asesmen internasional seluruh angkanya Indonesia turun drastis. Padahal kita dulu juga udah hampir kebuncit. Ya sekarang juga tetap buncit tapi angkanya bahkan turun gitu ya. Jadi memang ini kondisi yang saat ini terjadi meskipun saya bukanlah orang yang terlalu terpaku pada asesmen internasional. Patokan-patokan itu bagi saya tidak terlalu ini. Tapi maksudnya kalau orang mau mengukur kan dari angka-angka asesmen semacam itu gitu ya. Tapi kalau saya lebih kepada memang betul mau tidak mau PJJ itu paling efektif 30%. Oleh karena itu Mhm. KPAI sebenarnya tidak kaku terhadap itu. Kami mendorong dibukanya sekolah itu pada wilayah-wilayah yang di luar pulau-pulau kecil, yang akses internet susah, yang segalanya sulit, itu dibuka aja. Toh kasus di sana juga landai dan bahkan ada beberapa tanpa kasus, tetapi Mhm. protokol kesehatannya tetap dibangun. Jadi jaga jaraknya tetap ada, anak yang separuh masuk tetap ada. Jadi kami tidak mau juga main masuk semuanya juga tanpa menyiapkan protokol kesehatan. Namun mereka nampaknya harus dibuka. Lalu kami meminta juga sebenarnya ke Kemdikbud, SMK itu yang khusus kelas akhir dibuka. Dibukanya itu khusus praktikum. Jadi ke praktikum tuh nggak bisa pakai daring. Jadi praktikum saja, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Nah, itu untuk mengatasi tadi learning loss juga. Nah, lalu untuk anak kelas 6 SD dan kelas 3 SMP, barangkali seminggu sekali masuk ke sekolah, tapi tidak untuk Jakarta, saya rasa saya tidak merekomendasi ya. Bahaya betul lah untuk Jakarta, Jawa Barat nih, Jawa Barat, provinsi di Jawa ini ya Jawa Tengah, Jawa Barat sama DKI Jakarta itu sebaiknya jangan gitu. Itu memang kami berharap anak-anak ini yang kelas 3 SMP misalnya itu dan 3 SMA, 3 SMK itu setidaknya materi yang sangat sulit yang tidak bisa didaringkan itu mereka bisa diajarkan pada saat
PJJ pada saat PTM atau pembelajaran tatap muka, itu upaya-upaya mengatasi gitu. Jadi kita tidak bisa menghindari bahwa ini mungkin dampak negatifnya banyak, termasuk tadi Ibu udah nyebutin juga misalnya terlalu lama menatap layar ya Bu ya, dan juga tadi Ibu menyebutkannya ini apa, dampak psikologis ya, itu memang terjadi dampak psikologisnya luar biasa. Anak-anak yang sudah mengalami stres itu udah tinggi. Jadi sekarang persoalannya di kesehatan mental. Maka tadi kami merekomendasi buka sekolah pada wilayah-wilayah tertentu dengan protokol kesehatan yang ketat, dan untuk anak-anak yang berada pada kelas akhir itu memang kami mendorong juga untuk nurunin tadi sih kesehatan mental mereka agar mereka bisa pulih ya dari kecemasan-kecemasan yang muncul ketika nggak bisa ngerjain tugas misalnya, nggak bisa jawab soal misalnya, itu kecemasannya menjadi berkurang itu ya. Tapi tidak merekomendasi seluruh wilayah Indonesia ya, tidak. Mungkin sesedikit wilayah di Indonesia. Oke, saya ingin ke Bu Elva. Bu Elva, tadi ketika anak-anak ini sudah mengalami pembelajaran jarak jauh atau dalam arti tidak berinteraksi dengan kawan-kawannya, dengan gurunya secara dalam waktu yang cukup lama, apakah nanti akan terjadi satu hal atau kendala ketika mereka kembali memulai interaksi bertemu langsung dengan teman-temannya, dengan para gurunya? Iya, baik Mbak Sandra. Itu sudah pasti ya Mbak. Cuman kan hari ini sistem pembelajaran di daerah itu sudah mulai coba untuk diperbaiki, Bu Retno gitu. Kayak di Sumbar ini sistem sekolah itu di-upload gitu ya, di-save gitu ya. Misalnya anak kelas 1 sampai kelas 3 SD gitu ya, itu masuknya dari hari Senin sampai hari Kamis gitu, dari jam 8 sampai jam 10. Meskipun waktunya singkat gitu ya, tetapi setidaknya Dinas Pendidikan di sini berusaha untuk bisa mempertemukan anak-anak sehingga feel untuk belajar mengajar antara guru dan siswa itu dapat gitu ya. Ini dengan tujuan ya agar dampak negatif tadi diperkecil seperti itu, sehingga dampak positif menjadi diperbesar gitu. Dan anak-anak yang dari kelas 4 sampai kelas 6 itu diparuh lagi dari hari Rabu sampai dari hari Kamis sampai hari Sabtu seperti itu, Mbak Sandra ya. Setidaknya dengan adanya dampak-dampak sosial tadi gitu, dengan dibangunnya sistem yang baru, setidaknya mengecilkan ke apa namanya, membesarkan rasa semangat yang besar dari anak-anak untuk bisa sekolah. Orang tua juga merasa terbantu karena nggak stres tadi setiap hari harus mengajarkan anak-anak mereka di sekolah gitu ya, di rumah gitu. Ini kan sebuah hal yang bagus gitu ya untuk kedepannya. Cuman ya yang harus diperhatikan ya bagaimana 3M itu bisa terlaksana seperti yang Bu Retno bilang tadi, bahwasanya protokol kesehatan itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau memang hari ini sekolah memberlakukan sistem yang sama gitu ya, melakukan shift gitu untuk anak-anak di sekolah gitu. Artinya harus mematuhi aturan-aturan kesehatan tersebut untuk menghindari yang namanya COVID tadi gitu ya. Jadi COVID ini dia nggak ada kaki, tapi dia bisa masuk dari kepala sampai ke kaki ya Bu ya, sehingga apa namanya, berdampak yang menjadi lebih buruk ketika sistem sekolah tadi memang dilakukan full 100% seperti itu, Mbak Sandra. Oke. Bu Retno, dalam mengatasi permasalahan menurunkan angka putus sekolah siswa akibat PJJ ini, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPAI sendiri untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini? Kami akan rapat koordinasi nasional ya. Rapat koordinasi nasional ini dengan Kemdikbud, Kemenak, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini dalam upaya tadi KPPA misalnya dengan dinas-dinas PPA di daerah itu harusnya memang mengkampanyekan, mensosialisasikan bahaya perkawinan anak. Itu pada lingkup keluarga ya, pada lingkup masyarakat. Nah, sementara untuk di sekolah itu juga penting sebenarnya diberikan pemahaman terkait itu. Yang kedua adalah saya rasa ini juga tidak bisa sendiri ya Kemdikbud gitu dengan dinas-dinas pendidikan. Jadi tadi kita akan koordinasi soal pemetaan. Sebenarnya pemetaan masalahnya gimana? Di mana angka yang sebenarnya dinas pendidikan tuh bisa loh rapat koordinasi daerah dengan sekolah.
meminta supaya rapat koordinasi daerah itu untuk mengetahui angka putus sekolah. Lalu penyebab putus sekolah apa? Yang menikah berapa? Nah, ini dalam upaya untuk mencegah kembali. Berikutnya seperti apa? Kalau masalahnya kemudian mereka putus sekolah karena nggak bisa bayar SPP, gimana penanganannya? Kalau mereka putus sekolah karena mereka nggak punya gawai, nggak punya sinyal, nggak punya kuota, itu bagaimana gitu. Jadi ini namanya memetakan masalah. Kalau memetakan masalah, kan kita bisa tahu di mana dan siapa melakukan apa gitu. Nah, itu yang kami akan sampaikan kepada dalam rapat koordinasi nasional ini. Kami berharap memang selesai rapat koordinasi nasional kita akan bersurat kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan rapat terbatas lah kabinet. Kalau ini kan udah krisis pendidikan ini namanya gitu ya, dan berdampak kemana-mana, sehingga kami mendorong menyelamatkan anak-anak ini, generasi muda ke depan untuk tetap bisa sekolah meskipun kondisi pandemi dengan berbagai kesulitan ekonomi. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno. Bu Elva, menurut Anda langkah apa yang juga harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini? Ya, Mbak Sandra, tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Retno, kalau saya tidak hanya pemerintah saja yang harusnya melakukan kebijakan seperti itu gitu, tetapi juga harus didukung dengan keluarga dan sekolah-sekolah yang ada di setiap daerah gitu ya. Kalau untuk pemerintah sendiri tadi sudah kita dengarkan sama-sama dari Bu Retno akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan krisis pendidikan yang terjadi hari ini. Nah, pemerintah harus berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang bagus gitu, yang menarik seperti yang saya katakan tadi ya, gandenglah siapa pendonor-pendonor pendidikan yang mampu bisa mengatasi hal ini. Setidaknya meminimalisir angka-angka anak putus sekolah tersebut gitu ya. Dan penerapan belajar juga di setiap sekolah itu harus diikuti dengan kesiapan pemerintah. Salah satunya adalah pemerintah daerah yang hari ini benar-benar bekerja keras terkait dengan COVID ini gitu ya. Bagi orang tua, harapan saya juga bagi orang tua proaktif lah gitu ya. Tidak hanya hari ini anak-anak nggak bisa, orang tua nggak bisa mengajarkan, ya sudah. Tidak seperti itu. Berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sehingga perkembangan anak-anak mungkin harus terus dipantau seperti itu Mbak Sandra. Artinya semangat belajar mereka harus dijaga gitu, sehingga tidak mengambil keputusan putus sekolah gitu ya. Apalagi sampai terjadi pernikahan dini. Dan satu lagi untuk sekolah gitu ya. Bagi sekolah, mulailah hari ini mempersiapkan aneka model layanan pembelajaran apa sih yang paling efektif gitu. Artinya salah satu mungkin bagi anak-anak yang tidak mau lagi datang ke sekolah, yang ujung-ujungnya nanti putus sekolah gitu. Dan tujuannya agar si guru juga bisa mendiagnosa masalah anak selama belajar dari rumah itu gitu. Yang tidak kalah pentingnya adalah menyemangati bagaimana para anak-anak bisa terus bersekolah gitu. Nah, dengan melakukan kunjungan terjadwal itu kan setidaknya teridentifikasi begitu ya Mbak Sandra, mana yang siswa aktif, mana yang tidak selama PJJ, sehingga kita mengetahui secara pasti bahwa masalah siswa itu lebih cepat dicarikan solusinya ketika mereka menghadapi dampak-dampak negatif tadi seperti itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno dan Bu Elva Rona atas diskusinya pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi kita diskusikan juga ini bisa menjadi masukan-masukan dan juga informasi-informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemerintah dan juga warga Indonesia pada umumnya yang memang pada saat ini masih harus merasakan program pembelajaran jarak jauh karena pandemi ini masih juga belum berakhir. Namun juga semoga saja permasalahan-permasalahan di masa pandemi ini juga bisa teratasi dengan baik sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif bagi warga Indonesia sendiri di dalam jangka waktu yang panjang. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Untuk itu, saya Sandra Antiani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.